Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, insya Allah saya akan mengenalkan kitab Shahih Ibnu Khuzaimah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iis Solihah, kelas 4C, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh dosen Bapak Sofyan Effendi, STHIMA. Biografi Imam Ibnu Khuzaimah. Nama lengkap Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah bin Saleh bin Bakar Al-Sulami An-Naisaburi. Dalam literatur kajian hadis, beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Khuzaimah atau Abu Bakar. Ibnu Khuzaimah adalah salah seorang hafidz yang lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah di Naisaburi, di kota kecil di wilayah Khurasan. Wafat pada tanggal 2 Zulqa'dah tahun 311 Hijriah. Kepribadian Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai orang yang sangat baik. Banyak orang memberikan kesaksian dan komentar tentang hal ini. Ia dikenal sebagai orang yang berani menyampaikan kebenaran. Ibnu Khuzaimah pun dikenal memiliki kecerdasan dan daya hafal yang sangat luar biasa, sangat dermawan dan suka bersedekah. Ini dibuktikan dengan banyaknya penilaian para ulama. Guru dan murid Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah banyak belajar kepada para ulama, yaitu Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Humaid, dan lain-lain. Ibnu Khuzaimah juga sering bertukar posisi guru dan murid dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ulama ini pernah mengambil riwayat dari Ibnu Khuzaimah. Beberapa muridnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan lain-lain. Karya Imam Ibnu Khuzaimah. Dalam Al-I'lam, Al-Zirikli menyebutkan bahwa lebih dari 140 karya yang sudah ditulis oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi ratusan karya tersebut hilang dan hanya tersisa 2 kitab saja, yaitu kitab Tauhid wa Itsbatir Rabb dan Mukhtasar Shahih Ibnu Khuzaimah yang diteliti oleh Muhammad Mustafa Azami. Beberapa kitab lainnya itu kitab Al-Isribah, kitab Al-Imamah, dan lain-lain. Identifikasi kitab. Naskah yang beredar sekarang ini adalah hasil koreksi dari Dr. Muhammad Mustafa Azami. Kitab ini awalnya manuskrip yang ditemukan pada akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7 di Istanbul. Penjelasan serta penulisan hadis dilakukan oleh Dr. Muhammad Mustafa Azami. Pertama kali naskah ini diterbitkan oleh Maktab Al-Islami pada tahun 1390 Hijriah. Kemudian tahun 1981 naskah ini diterbitkan kembali oleh penerbit yang berbeda di Riyadh. Pada tahun 1990 Al-Maktab mencetak ulang, dan dari ketiga cetakan ini tidak ada perubahan. Shahih Ibnu Khuzaimah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu merupakan ringkasan dari karya sebelumnya Al-Musnadul Kabir. Kedua, sebagai pelengkap dari Al-Musnadul Kabir yang belum selesai. Kitab ini tersebar melalui periwayatan cucunya yaitu Abu Thahir Muhammad bin Fadl. Kitab Shahih ini juga dapat dikatakan sebagai kitab koleksi khusus hadis-hadis hukum. Sedangkan hadis-hadis non-fikih atau hukum Islam nampaknya dibuat terpisah oleh Ibnu Khuzaimah dari kitab koleksinya. Misalnya kitab At-Tauhid yang merupakan indik dari kitab ini. Walaupun namanya kitab Shahih, akan tetapi terdapat hadis hasan dan hadis dhaif di dalamnya, hanya saja tidak terlalu parah. Kendati demikian, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Ibnu Khuzaimah terpelihara lafal dan kesahihannya, penempatan matanya, dan dikatakan bahwa Shahih Ibnu Khuzaimah lebih baik dari Mustadrak Hakim dan Shahih Ibnu Hibban. Para ulama juga berpendapat bahwa kitab ini lebih cocok dikatakan sebagai kitab sunan. Apa itu kitab Shahih? Kitab Shahih adalah jenis kitab terlepas dari isi dan sistematika penyusunannya yang berbeda-beda oleh penulisnya, dan dipastikan mengakomodir hadis-hadis Shahih, yaitu hadis-hadis yang memiliki rantai periwayatan yang terpercaya dan tidak terputus matan dan sanadnya. Nama kitab, jenis, dan isi kitab. Nama asli kitab ini oleh Khuzaimah diberi judul Mukhtasarul Mukhtasaru minal Musnadi Shahihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mutaqaddimin pun menamainya dengan Mukhtasarul Mukhtasar. Penyebutan kitab Shahih baru muncul pada masa ulama mutaakhirin yang terkenal sampai sekarang dengan nama kitab Shahih Ibnu Khuzaimah.
Metode penyusunan kitab ini menggunakan metode imla, yakni dengan cara Ibnu Khuzaimah mendiktekan hadis-hadis pada muridnya. Sistematika penyusunan Sahih Ibnu Khuzaimah. Cetakan Sahih Ibnu Khuzaimah yang dikaji ini seluruhnya terdiri dari 4 juz. Dari keseluruhan jilid tersebut dibagi menjadi 7 kitab, yaitu yang pertama, kitab Al-Wudu, kitab Sholah, kitab Al-Imamah fi Sholah, kitab Al-Jumu'ah, kitab As-Somu, kitab Az-Zakah, dan kitab Manasik. Tiap-tiap kitab dibagi dan diklasifikasikan menjadi beberapa bab berkisar antara 100 sampai 500 bab. Penomoran pada setiap bab dalam kitab disusun berurutan dari awal sampai akhir dan akan dimulai penomoran ulang terhadap kitab selanjutnya. Bab-bab yang masuk dalam satu tema digabungkan dalam satu kelompok bab yang disebut dengan Jum'ul Abwab. Pada kitab pertama yaitu kitab Wudu, kitab Sholah, kitab Imamah fi Sholah, kitab Jumu'ah. Setiap babnya diberi nomor urut dari mulai awal sampai akhir. Jika berganti kitab, pemberian nomor bab dimulai dari awal kembali. Sedangkan ketiga kitab yaitu kitab As-Somu, kitab Zakah, dan kitab Manasik, penomoran babnya digabungkan mulai dari bab 1. Untuk mengetahui keseluruhannya bisa dilihat dari daftar isi kitab pada bagian akhir tiap juz. Jumlah keseluruhan hadis berjumlah 3079 buah. Nah teman-teman, ini adalah contoh fisik kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebelah kanan bisa kita lihat yaitu cover luar Sahih Ibnu Khuzaimah. Sedangkan sebelah kiri yaitu bagian dalam, cover dalam dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian lembaran selanjutnya pada sebelah kanan yaitu sertifikat penghargaan internasional oleh Raja Faisal untuk studi Islam yang diberikan kepada Dr. Muhammad Mustafa Azami yang telah meneliti atau mentakhrij Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan sebelah kiri yaitu ucapan terima kasih penulis. Kemudian sebelah kanan yaitu contoh muqaddimah. Muqaddimah ini berisi biografi Ibnu Khuzaimah, rihlah ilmiah, karya-karyanya, bagaimana Ibnu Khuzaimah menyusun kitabnya. Sedangkan sebelah kiri yaitu kitab Wudu yang dibahas pertama di Sahih Ibnu Khuzaimah. Pada bab awal ini menyebutkan menyempurnakan wudu termasuk syariat Islam. Selanjutnya daftar isi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti yang saya jelaskan pada sistematika penyusunan bahwa kitab Sahih Ibnu Khuzaimah pada kitab pertama itu kitab Wudu, penomoran pertamanya itu dimulai dari nomor awal lalu sampai akhir. Jika berganti kitab yaitu kitab As-Sholah, maka penomorannya kembali diulangi dari nomor 1. Ini contoh Jum'ul Abwab Sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti yang tadi saya sebutkan pada sistematika bahwa bab-bab yang masuk dalam satu tema maka digabungkan dalam satu kelompok bab. Nah, di sini bisa kita lihat Jum'ul Abwab atau kumpulan babnya ini tentang mandi. Jadi bab-babnya ini masih satu tema atau masih berkaitan tentang mandi. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.